Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik SMA, SMK, dan juga orang tua siswa. Hari ini Alhamdulillah kita semua dapat mengikuti kembali webinar IT Talk Series yang kedua ya, yang dilaksanakan via Zoom dan juga live YouTube. Yang kali ini menghadirkan narasumber kita, yaitu Mas Adi Wilyar Wira Permana, Eskom. Beliau adalah seorang Android developer dari PT Sol Mitra Fintech, yang pada kesempatan ini kami mengundang sesuai dengan tema kita ya hari ini, yaitu adalah peluang dan tantangan menjadi mobile programmer. Semoga beliau dapat memberikan gambaran, sharing pengalaman beliau, dan juga pengetahuan beliau ya, berkaitan dengan Android developer. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Teologi, yaitu Prof. Mudrajat Kuncoro, yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Teologi yang telah menyelenggarakan dan mensponsori acara webinar ini sehingga dapat berlangsung saat ini. Berikutnya saya akan menyampaikan susunan acara kita hari ini. Yang pertama, yaitu adalah kata pengantar dan sambutan dari Kaprodi Teknik Informatika. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan CV dari pembicara kita. Kemudian kita masuk nantinya kepada materi dari pembicara, dan diakhiri nantinya ada sesi tanya jawab ya, yang kita berikan waktu mungkin sekitar ya 30 menit ya. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita akan langsung dimulai dari hal yang pertama, yaitu kata pengantar dan sambutan dari Pak Yada Rabullah, Eskom Mkom sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika. Kepada Bapak Yada Rabullah, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik SMA, SMK yang saya cintai. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul hari ini dalam rangka webinar dengan tema peluang dan tantangan menjadi mobile programmer. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, yaitu Bapak Adi Wilyar, selaku Android developer di perusahaan PT Sol Mitra Fintech, yang telah menyempatkan waktunya, dan nanti beliau akan banyak bercerita tentang bagaimana menjadi seorang mobile programmer dan seperti apa tantangan ke depannya. Webinar ini kita selenggarakan dalam rangka program IT Talk Series, yang merupakan rangkaian acara dari program studi teknik informatika Universitas Teologi yang bertujuan untuk membuka edukasi, membuka wawasan kepada khalayak ramai mengenai seperti apa dunia IT, seperti apa IT di industri, lalu bagaimana peluang dan tantangannya, sehingga nanti kita ke depan bisa sama-sama berkarir di bidang IT. Demikian sambutan dari saya, Pak Ade. Saya mengucapkan kepada para peserta, selamat menyimak, selamat mendapatkan materi dan pengalaman dari narasumber, dan saya berharap nanti pada saat saya tanya jawab banyak sekali informasi-informasi ya yang bisa digali dari narasumber. Demikian sambutan dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yada. Kemudian saya ingin memberikan sedikit mengingatkan peraturan yang sudah sepakati bersama.
Pertama, kepada peserta untuk tidak perlu menuliskan tanda hadir ataupun menuliskan nama dan data diri di kolom chat, karena form presensi webinar nanti kita akan memberikan link yang terpisah. Ya, kemudian juga mohon kolom chat tersebut digunakan untuk mengajukan pertanyaan, ya, yang pada saat akhir sesi nantinya kita memberikan kesempatan kepada teman-teman, Bapak Ibu, ya, kepada teman siswa untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Jadi tanpa perpanjang waktu lagi, kita persilakan kepada Mas Adi Wiliar ya untuk memberikan materinya. Silakan, Mas Aldi. Ya baik, saya akan share screen dulu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan undangannya dari Bapak Ibu dosen Universitas Trilogi. Hari ini saya diminta untuk mengisi sesi sharing ya tentang peluang dan tantangan menjadi mobile programmer. Ya di sini saya Aldi Wiliar, saya bekerja sebagai Android developer di salah satu perusahaan finansial teknologi di Jakarta. Ya berlokasi di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Baik, pertama saya akan memberikan alasan kenapa sih saya memilih kuliah IT waktu itu. Jadi pertama setelah saya lulus SMA waktu itu, saya sama halnya seperti pada anak-anak SMA pada umumnya yang bingung mau kuliah jurusan apa, kuliah di mana, nanti karirnya bagaimana kalau saya ngambil kuliah jurusan ini, kuliah ngambil jurusan itu. Jadi dulu tuh waktu SMP, SMA itu saya suka bermain game ya. Bermain game di warnet, di rumah maupun di handphone. Itu salah satu kenapa saya tertarik di dunia IT. Namun pada saat itu timbul lagi pertanyaan besar, bagaimana sih karir kedepannya di IT? Apakah dengan berkarir di IT itu saya bisa bertahan sampai tua nanti? Nah, pada pertanyaan itu saya mendapatkan jawaban dalam seiring waktu saya mendapatkan jawaban karena yang pertama itu ketika saya bermain game itu selalu update, selalu ada yang terbaru lagi, game-game baru keluar terus. Dan yang kedua itu gadget itu makin kesini tuh update makin baru lagi, seperti laptop, handphone atau komputer itu makin kesini makin baru dan fitur-fiturnya pun semakin luar biasa. Nah dari situ saya menarik kesimpulan sendiri bahwa dunia teknologi itu tidak ada habisnya. Makin kesini pasti ada perkembangan yang semakin pesat lagi dan ya terjawab sudah. Sekarang kita masuk di mana era digitalisasi, di mana semua perusahaan di Indonesia itu semua sekarang sudah masuk ke ranah IT, sudah goes to digital. Dan ya seperti dikutip di CNBC Indonesia ini, pada 12 Maret 2019 ini dikatakan RI butuh 17 juta tenaga kerja IT. Dan di Sindonews juga lulusan ahli IT di Indonesia masih ketinggalan jauh dari negara ASEAN. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya yang dulu ketika saya masih lulus SMA, bagaimana sih karir kedepannya, dan memang di sini terjawab juga bahwa RI itu masih banyak butuh tenaga kerja IT, di mana tenaga IT itu masih sangat dibutuhkan untuk sekarang dan kedepannya nanti. Dan di sini juga ada riset bahwa
pendidikan di Indonesia hanya mampu menghasilkan 278 insinyur TI dari setiap 1 juta penduduk. Ini dari Sindonews pada 14 Januari 2019. Jadi ini saja tidak ada 50%-nya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa lapangan pekerjaan untuk IT itu masih sangat luas di Indonesia ini. Jadi jangan takut untuk mengambil kuliah di jurusan IT karena karirnya tuh masih sangat masih luas lah di Indonesia ini. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan diri bahwa saya bekerja sebagai Android developer. Kenapa sih milih Android developer gitu? Sebelumnya di IT sendiri itu ada banyak bidang ya, ada banyak bidang. Salah satunya itu Android, di mana bidang tersebut itu ada website, ada Android, ada iOS, ada desktop, dan networking, IT support, itu beberapa bidang di bidang IT ya. Nah, saya salah satunya mengambil Android. Nah, alasan saya mengambil Android, kenapa? Yang pertama, ini bisa dilihat pada slide. Di sini saya mengambil beberapa contoh dari platform pencarian kerja, yaitu seperti Jobstreet, di LinkedIn, dan Caliber. Bisa dilihat banyak sekali lowongan-lowongan Android ya di sini. Maaf, masa sih bisa di full screen ininya, slide-nya, biar mudah dibaca. Oke. Ya, di sini masih banyak. Di sini banyak sekali lowongan-lowongan Android ya, mobile developer terutama Android. Jadi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk Android sendiri itu banyak, tetapi SDM-nya sendiri itu masih kurang gitu. Jadi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan di perusahaan-perusahaan, karena kebanyakan dari lulusan IT itu kebanyakan pada ngambil website atau front end. Jadi untuk mengambil ke ranah mobile developer, terutama Android dan iOS, itu masih sangat sedikit. Jadi saya kenapa memilih Android, karena peluang kerjanya itu lebih luas, dan seperti yang kita tahu, kita semua di sini pasti memegang gadget handphone, baik Android maupun iOS, dan sekarang perusahaan-perusahaan juga sudah rata-rata beralih ke mobile apps maupun Android maupun iOS gitu. Dan sedikit memberitahu aja, mungkin buat motivasi dikit lah. Siapa tahu adik-adik di sini ada yang ingin berkarir sebagai Android juga. Jadi untuk salary-nya atau gajinya itu, Android itu, mobile itu cukup besar ya, terutama iOS. Di iOS itu cukup besar juga gajinya dibanding yang lain ya, dibanding website atau software desktop itu. Nah, saya sedikit memperkenalkan tentang Android mobile programming ya. Sedikit, ini tidak terlalu mengarah ke teknis, melainkan ini hanya ya untuk gambaran aja. Mungkin ada yang tertarik nanti di bidang mobile programming. Nah, jadi seperti yang kita tahu, untuk operasi sistem di mobile itu sekarang itu ada dua, ada Android dan iOS. Nah, untuk mobile apps development ini ada dua kategori biasanya. Ada yang menggunakan native atau React Native. Nah, untuk native itu sendiri itu
apa sih maksudnya? Nah, kalau native itu sendiri maksudnya itu programming dengan single platform. Nah, kalau React Native itu dia cross platform. Maksudnya apa sih? Jadi contohnya gini, native dulu ya. Contohnya kalau kita ingin membuat aplikasi Android dan iOS, itu kita membuat sendiri-sendendiri gitu. Jadi Android dengan menggunakan software Android Studio dengan bahasa pemrograman Java atau Kotlin, iOS dengan Xcode dengan bahasa pemrograman Swift atau Objective-C. Nah, sedangkan kalau React Native dia menggunakan React.js atau Node.js atau software JavaScript lainnya, dia kalau dikompil menghasilkan dua aplikasi langsung, dia untuk Android dan iOS. Jadi bedanya itu. Jadi kalau native itu dia sendiri-sendiri, Android sendiri, iOS sendiri. Kalau React Native itu dia menghasilkan langsung dua aplikasi, langsung Android dan iOS. Itu bedanya. Nah, untuk keunggulan dan kekurangannya itu juga ada. Jadi di React Native itu keunggulannya tadi cost dari perusahaannya itu sendiri ini agak ringan karena hanya butuh satu programmer dengan dengan satu programmer sudah bisa menghasilkan dua aplikasi sekaligus Android dan iOS. Itu yang dimaksud tadi cross platform ya. Nah, untuk native sendiri cost-nya itu untuk perusahaan lebih banyak karena dia butuh dua programmer untuk Android sendiri, iOS sendiri, atau mungkin bisa satu programmer, tapi butuh waktu lebih gitu karena dia harus Android dulu, Android selesai baru ke iOS gitu. Nah, untuk kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya itu tadi. Terus ada satu lagi, kalau React Native itu dia kekurangannya itu di performanya dia agak kurang bagus ya. Jadi agak kurang smooth. Jadi misalnya kalau di scroll dia agak patah-patah gitu. Sedangkan native itu dia performanya bagus, dia smooth aplikasinya seperti itu. Nah, berikutnya ada arsitektur. Berikutnya arsitektur di Android. Jadi sebelumnya saya akan memberitahu apa itu yang dimaksud arsitektur itu apa sih gitu. Jadi seperti halnya kita ingin membuat atau membangun sebuah gedung, itu kan juga membutuhkan seorang arsitek ya, di mana arsitek itu dia yang membangun kerangka gedungnya itu seperti apa, kokoh apa enggak gitu, dan bentuknya mau kemana, itu gunanya seorang arsitek. Dan di Android kita dalam membangun aplikasi pun juga sama seperti itu, kita membutuhkan arsitektur juga untuk membangun kerangka-kerangka aplikasi itu seperti apa nanti agar code-nya rapi lah istilahnya gitu. Nah, di Android sendiri itu ada 3 arsitektur. Yang pertama MVC, itu model view control, MVP model view presenter, dan MVVM model view model. Nah, ini untuk arsitektur yang terbaru itu MVVM, itu yang terbaru dan sekarang sudah lumayan banyak digunakan di beberapa perusahaan. Nah, sebenarnya ini arsitektur ini sangat penting. Kenapa? Karena pada saat interview nanti di sebuah perusahaan, pasti yang pertanyaan utamanya itu tentang arsitektur ini gitu. Jadi ini merupakan ini sih ya inti dari membangun sebuah aplikasi gitu. Jadi pasti ini yang ditanya pada saat interview nanti, ngerti arsitektur nggak gitu, kenal arsitektur apa aja, coba contohin dong arsitekturnya, arsitektur Android itu bagaimana, implementasinya bagaimana, seperti itu. Jadi ini mungkin buat adik-adik nanti pada saat kuliah atau teman-teman kalau ada mahasiswa teknologi di sini,
ini bisa ditekankan di sini gitu. Ini lebih fokus di sini karena ini nanti yang penting pada saat ini interview kerja, pasti ditanya sih ini tentang arsitektur, baik di Android maupun di website, itu pasti ditanya sih. Nah, ini ada tips sedikit dari saya. Ada 3. Yang pertama itu ada self-development. Apa sih maksudnya self-development itu? Jadi, self-development itu intinya itu kita harus improve skill kita sendiri. Karena di dunia kerja itu kita sudah tidak lagi disuguhi atau diajari oleh atasan-atasan kita. Kita harus belajar sendiri. Misalnya seperti tadi ada arsitektur Android. Nanti misalnya Google mengeluarkan arsitektur terbaru lagi, kita harus belajar sendiri gitu. Kita sudah nggak kayak kuliah lagi yang diajari oleh dosen. Kita harus improve sendiri, kita harus belajar sendiri, mengerti sendiri, harus latihan sendiri dan mengimplementasikannya sendiri gitu. Jadi saya juga sempat agak cerita sedikit flashback waktu kuliah. Waktu saya mata kuliah Android itu dulu dosen saya, kebetulan di sini ada Pak Sylvester Dian Handi, itu dulu dosen mata kuliah Android. Jadi waktu mata kuliah tersebut saya dan teman-teman saya itu hanya diajarkan ini teori-teori dasarnya Android. Setelah itu kami itu dilepas dalam bentuk tim untuk mengembangkan aplikasi sendiri gitu. Nah, pada saat itu memang kami semua tuh agak mengeluh ya, karena ya kita belum ada pengalaman apa-apa, tapi kok udah dilepas gitu aja gitu. Nah ternyata pada saat masuk dunia kerja itu saya baru menyadari bahwa ya memang itu penting gitu. Ternyata ada gunanya juga. Dulu Pak Handi mengajarkan dengan pola seperti itu, karena di dunia kerja juga kita dituntut untuk improve sendiri gitu dengan tim kita. Dan di Trilogi juga dulu dari awal project juga saya dan teman-teman itu selalu membuat project dalam sebuah tim. Karena di dunia kerja juga itu tuh kita juga tim gitu. Seperti saya misalnya Android itu ada timnya sendiri gitu. Jadi kita sudah terbiasa dengan pola tim tersebut. Jadi gagal apa berhasilnya sebuah project itu yang dilihat itu tim, bukan individu kita gitu. Jadi ya saya juga sangat bersyukur dulu kuliah di Trilogi itu semua proyek itu dikerjakan dalam bentuk tim atau kelompok itu. Terus yang kedua itu sertifikasi. Nah, sertifikasi ini juga sangat penting untuk di dunia kerja nanti, karena ini merupakan nilai plus yang dilihat dari kita gitu. Seperti contoh misalnya ini sertifikasi ini akademis maupun non akademis ya. Kalau non akademisnya kita bisa ikut organisasi. Seperti saya dulu waktu di Trilogi itu pernah ikut badan legislatif ini kampus, dan di teknik informatika di Trilogi sendiri itu ada namanya himpunan mahasiswa teknik informatika. Nah, di situ saya banyak belajar bereksplorasi, membuat sebuah acara, dan bertukar pikiran di situ, berdiskusi, karena ini juga dilihat nanti pada saat kita interview kerja, karena di dunia kerja juga nanti kita saling bertukar pikiran, saling mengalah, karena kalau di dunia kerja nanti kalau kita misalnya pendapat kita tidak dipakai oleh atasan kita, ya kita harus legowo gitu, nggak apa-apa. Jadi itu yang dibentuk dari organisasi di
kampus tadi di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika maupun di Badan Legislatif kampus tadi. Kebetulan saya ikut dua itu, dan itu juga sangat berguna juga pada saat saya mencari kerja. Dan dulu juga di Trilogi saya sempat ikut namanya itu, jadi di sana itu ada tiga ini ya, komunitas. Yang satu augmented reality, terus kedua robotik, dan ketiga itu game. Jadi di situ saya dapat apa yang tidak saya dapat pada saat mata kuliah. Jadi itu benar-benar seperti augmented reality, kita benar-benar buat dari awal sampai jadi, robotik juga dari awal sampai jadi, dan games juga dari awal sampai jadi. Jadi itu pengalaman yang tidak saya dapat pada saat mata kuliah. Itu penting juga sih. Jadi ada pengalaman lain gitu. Nah, terus ada lagi nih sertifikat profesional. Nah, kebetulan dulu waktu saya di Trilogi, saya ikut pola. Jadi di Trilogi itu ada namanya sistem, ada kerjasama antara Trilogi dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kebetulan saya waktu itu ikut itu. Jadi 2 tahun di Trilogi, 2 tahun di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, kalau ngambil skema itu mendapatkan 2 sertifikat profesional. Seperti saya kemarin lulus dari situ dapat 2 sertifikat profesional. Yang pertama, ketika kalian sudah menyelesaikan di CCIT FTUI tadi, kalian akan mendapatkan sertifikat profesional dari NIIT India, dan itu sudah diakui di internasional. Itu skala internasional ya, itu dikeluarkan dari NIIT India. Dan yang kedua, dapat sertifikat profesional juga dari UI-nya sendiri, itu skala nasional. Jadi saya udah dapat 2 nih sertifikat profesional, yang dari internasional dan nasional. Karena kebetulan saya dulu itu ngambil skema itu gitu. Jadi itu juga menjadi poin plus juga pada saat interview kerja. Selain sertifikat organisasi tadi itu kan non akademis, ini yang akademisnya. Jadi ya itu udah lebih dari cukup 2 sertifikat profesional itu, apalagi ada internasionalnya kan. Nah, yang ketiga itu koneksi. Nah, maksudnya apa sih koneksi ini? Nyambung yang dari organisasi tadi. Jadi kalau kita ikut organisasi baik himpunan itu, siapa tahu senior kita itu di organisasi itu ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer. Nah, ketika kita apply atau melamar di perusahaan tersebut, kebetulan manajernya itu adalah senior kita di organisasi tersebut, ya otomatis kita diprioritaskan oleh mereka, karena mereka lihat, wah ini satu alma mater nih sama kita, terus kebetulan juga satu organisasi. Nah, di situ ada nilai plusnya juga, kita bisa diprioritaskan juga. Nah, selain itu juga saya juga ada ini ikatan alumni dari Teknik Informatika sendiri. Itu juga sangat berguna sih. Di situ kita sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing lowongan pekerjaan, dan ya di situ banyak sharing-sharing lah kita, seperti itu. Ya mungkin itu sih yang bisa saya sharing. Selebihnya mungkin bisa ditanyakan aja dari adik-adik maupun ibu bapak sekalian. Oke, terima kasih Mas Aldi. Ya tadi saya sempat kelupaan ya untuk sharing sedikit tentang CV-nya Mas Aldi ya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mungkin bisa melihat sendiri ya latar belakang dari Aldi. Bisa kita bisa lihat pengalaman beliau dia terakhir ya menjabat sebagai mobile and web developer di PT Sol Mitra Fintech.
dan juga pernah mempunyai pengalaman di Lapan ya sebagai mobile apps developer. Sudah ada beberapa project yang beliau jalani ya. Ada di Trafinesia dan Infoita ya, yang di project yang dihasilkannya. Terus juga ya skill-nya ya, skill yang dimiliki oleh saudara Aldi ini kaitannya dengan web apps development, database, security system dan desktop application ya. Mungkin ini gambarannya apa namanya dari latar belakang Aldi. Jadi menarik nih Aldi, informasi yang sudah kamu sharing ya ke kita semua ya. Mulai dari awalnya yang Aldi penyuka games ya. Dari situ berawal jadi mengarah memilih untuk masuk ke teknik informatika. Mungkin ada nggak influence dari keluarga dalam pemilihan jurusan Aldi tersebut, ataupun mungkin ada cerita di balik itu lagi? Iya, mungkin kalau dari keluarga sendiri, yang penting karir kedepannya jelas sih itu. Yang penting itu tadi karir kedepannya jelas, jangan sampai kalau udah kuliah jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu. Dan benar-benar harus dipastiin bahwa itu emang saya suka gitu. Oke. Ya, alhamdulillah apa yang sudah dipilih khususnya untuk bidang IT ya, itu ternyata memang passion Aldi memang di situ ya. Mungkin bisa sharing sedikit nggak, gimana sih awalnya kok bisa masuk ke PT Sol Mitra Fintech? Oke, jadi dulu setelah saya selesai sidang skripsi itu, saya langsung melamar di berbagai perusahaan. Saya coba satu-satu dan ternyata saya dipanggil oleh HRD PT Sol Mitra ini, dan di situ saya dites dan kebetulan juga, nah ini nyambung juga dari yang tadi saya bilang dari ikatan alumni. Nah kebetulan manajer di PT Sol Mitra ini adalah alumni dari CCIT FTUI yang tadi saya bilang kerja sama trilogi ini. Nah yang ngetes saya itu dia, dan ya itu enaknya, jadi saya diprioritaskan dan saya dinyatakan diterima pada saat itu. Ya, berarti memang channel sangat penting ya. Iya, betul Pak. Kaitannya dengan prospek kamu ke depan ya, untuk pekerjaan. Terus saya dengar-dengar memang ada niatan untuk lanjut S2 ya? Apakah benar? Iya, insya Allah tahun ini atau tahun depan Pak, saya ingin lanjut. Oh ya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan niatan Aldi dapat tercapai ya. Iya, amin Pak. Kemudian apa kira-kira target ke depan? Karena kan memang Aldi sempat berpikir untuk lanjut S2 juga. Terus juga sekarang sudah bekerja. Kira-kira gimana nih kaitannya? Targetnya sih ya itu yang paling utama itu adalah karir Pak. Karena saya berpikir kalau di sini-sini aja agak kurang nih. Saya harus berkembang lagi gitu, harus nyari ilmu lagi, nambah lagi gitu. Jadi saya memutuskan ya untuk lanjut gitu Pak. Agar agar karir juga ke depannya bisa naik seperti itu. Kemudian selama di PT Sol Mitra ini apa sih Aldi yang bisa di-sharing kira-kira ilmunya, ataupun mungkin ada yang bisa sharing ke kita semua terkait dengan pekerjaan ya? Oh iya, itu tadi yang tadi saya bilang, bekerja dalam tim itu juga sangat penting, karena saya di sana juga ada tim juga bertiga, jadi di situ kita juga saling diskusi kalau ada teknologi baru gitu kita diskusi, ada ingin mengembangkan aplikasinya lagi kita diskusi lagi, dan itu juga kita saling ngatur ego kita masing-masing gitu. Kita tidak boleh egois dalam tim tersebut gitu. Itu sih Pak.
Oke. Kalau kaitannya dengan sebagai Android developer, kira-kira apa sih pada saat awal Aldi masuk di situ, skill awalnya seperti apa sih yang kira-kira yang diminta dengan perusahaan? Ya, kalau skill awal sih kan Android, kebetulan saya itu native ya kan, tadi ada native, ada React Native. Jadi saya di native-nya itu menggunakan Java. Jadi menggunakan bahasa pemrograman Java, dan di situ yang sangat penting itu yang tadi sudah saya tekankan itu adalah arsitektur. Dan saya ingin memberitahu lagi bahwa kalau misalnya adik-adik di sini ingin kuliah IT, itu dasar-dasar IT itu harus, dasar-dasar programming itu harus benar-benar mengerti, karena kalau enggak, kedepannya itu akan susah gitu, akan susah. Mungkin pada saat lulus kalian akan belajar lagi dari awal itu, karena ada lupa atau gimana. Itu harus dasar-dasar programming itu harus kuat sih fondasinya, karena itu kepake sampai dunia kerja nanti. Oke, dari tadi kita selalu berbicara teknis ya, kemampuan teknis. Kira-kira soft skill-nya gimana? Kira-kira apa sih yang membuat Aldi itu bisa jadi seperti sekarang ini dari sisi soft skill-nya? Kalau itu kan tadi juga saya sudah menyinggung tentang organisasi ya. Itu juga, organisasi itu juga penting, karena selain kita membangun koneksi tadi, kita juga membangun soft skill kita. Kita jadi ya kita bisa, inilah dalam diskusi kita bisa aktif gitu, bisa brainstorming dengan tim kita, terus ya belajar mengeluarkan pendapat pada saat organisasi tersebut gitu. Dan pada saat organisasi itu juga kita membuat acara, itu juga nanti kepake pada saat kita kerja nanti. Siapa tahu kita kantor kita ingin mengadakan acara, kita bisa dipakai juga sebagai ketua acaranya gitu. Ya intinya sih organisasi itu juga penting untuk mengasah soft skill kita, karena di IT itu kan, di dunia kerja itu kita ada meeting-meeting juga, itu juga perlu sih kita mengeluarkan pendapat di situ. Gitu. Oke, kira-kira dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa maupun siswa SMA SMK ada yang ingin ditanyakan kepada saudara Aldi di sini, mumpung ada kesempatan nih. Oh ya, di sini saya lihat ada satu pertanyaan ya, dasar programming itu belajar sendiri sepertinya sulit. Bagaimana kira-kira solusinya? Itu pertanyaan dari Niko Dariska. Ya mungkin bisa ini ya, bisa kalau sendiri emang agak sulit. Kita nggak ada teman diskusinya. Kita kalau bingung mau nanya ke siapa itu. Memang saya juga mengalami itu kalau di rumah, dulu kuliah di rumah ada tugas itu sulit memang. Salah satunya itu kita mungkin bisa ikut komunitas, karena setahu saya itu komunitas Android, web itu sangat banyak di mana-mana. Mungkin nanti bisa cari di grup Facebook atau di Google aja, cari komunitas itu banyak banget. Nanti bisa ikut di situ, sharing pengalaman. Di situ juga banyak senior sih yang udah berjibaku di dunia programming di komunitas tersebut, atau mungkin kumpul dengan senior di kampus gitu, minta waktunya sebentar untuk ngajarin, seperti itu sih. Oke deh, kita lihat ada pertanyaan lagi kira-kira. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan kepada narasumber kita hari ini? Kaitan dengan rencana S2 Aldi nih, apakah di bidang yang sama juga Android developer, atau ada planning ke depan lagi nih? Bidang apa yang kira-kira menarik bagi Aldi untuk risetnya? Untuk riset sih saya
karena riset waktu skripsi saya itu di bidang security, mungkin di S2 mungkin juga itu juga sih Pak, bidang security juga, security system. Rencana di mana nih? Sudah ada targetnya, universitasnya yang dituju? Iya Pak, sudah. Gimana kira-kira? Ya di Depok lah Pak. Oh oke. Kembali lagi ya. Iya. Security ya. Apakah sudah ada target ataupun topik yang akan Aldi bahas kira-kira untuk penelitiannya? Sudah, tapi belum terlalu ini Pak. Masih belum terlalu detail lah Pak. Sudah ada, cuma masih belum terlalu detail. Ya, baguslah. Mudah-mudahan bisa mendevelop topik untuk skripsi kamu untuk tesis kamu. Mungkin ini ada pertanyaan nih dari Januar Adiputra. Apa saat terjun ke dunia kerja mobile developer benar-benar harus 100% build atau cuma maintenance apps yang sudah ada? Gimana tuh, Mas Aldi? Nah, ini tergantung dari ininya sih. Tergantung dari nanti perusahaan kitanya. Nah, kalau saya sendiri itu, mengembangkan. Jadi, apps yang sudah ada, saya kembangkan lagi dengan fitur-fitur baru lagi, seperti itu. Dengan model bisnis yang baru lagi, saya kembangkan lagi. Jadi, kalau saya sendiri yang ada, dikembangkan lagi, gitu. Tapi, nggak banyak teman-teman saya juga ada yang bangun aplikasi itu dari nol sampai jadi gitu. Ada teman saya yang mungkin di perusahaan IT juga, dia bangun dari awal sampai selesai gitu atas permintaan kliennya seperti itu. Kalau saya pribadi sih, saya aplikasi yang udah ada itu saya kembangkan lagi berdasarkan permintaan dari atasan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya dari Misbahus Hudur. Bagaimana solusi untuk orang yang belum paham dengan IT dan mempunyai keinginan untuk belajar IT? Ya mungkin kaitannya ingin ini ya, bekerja di ranah IT, tapi dia memang mungkin awalnya belum ada nih pemahaman di sana, ilmu di sana tuh. Ya, sebenarnya saya juga awal-awal juga saya lulusan SMA bukan SMK, jadi saya nggak tahu apa-apa juga nih soal programming gitu. Saya main terjun aja ke IT dulu. Nah, sedikit flashback lagi, jadi dulu awal-awal semester 1-2 itu saya sempat mau pindah jurusan gitu karena nggak kuat lah di IT. Cuma saya mikir lagi, takut ngecewain orang tua lagi karena saya sudah komitmen dengan orang tua, saya tidak akan berhenti di tengah jalan gitu kuliah. Ya sudah, akhirnya saya lanjutkan, tapi makin kesini, makin oke nih, makin masuk juga pelajaran. Ya sudah, akhirnya ketemulah saya di Android ini. Jadi ya sampai sekarang megang Android sih. Gitu. Jadi jangan takutlah untuk kalau belum punya skill apa-apa, sama saya juga dulu seperti itu. Dan nggak sedikit kok, banyak teman-teman saya juga dari SMA belum tahu apa-apa, dia masuk kuliah IT dan ya alhamdulillah sukses semua gitu. Itu sih Pak. Ya berarti memang dari kita pribadinya harus bisa explore lah ya. Iya betul. Kira kita udah masuk di pilihan kita di bidang IT, terus juga karena IT itu kan sebenarnya juga luas kan ya. Iya betul. Jadi kamu sukanya di mana, passion kamu di mana gitu. Ya kebetulan kamu sudah menemukannya di Android developer. Iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Stella Kova. Kak, untuk bahasa pemrograman sendiri kan banyak. Bahasa apa aja yang perlu penting dipelajari untuk dunia kerja mungkin maksudnya? Iya, dunia kerja mungkin. Jadi kalau dunia kerja sendiri itu untuk website itu rata-rata PHP, terus tadi yang Node.js, React.js itu tadi itu penting. Terus untuk Android sendiri itu kayak tadi itu ada native, ada
React Native. Nah, untuk native-nya itu Java atau Kotlin, dan untuk kalau siapa tahu ada yang mau ke iOS itu bisa Swift atau Objective-C itu kepake. Ya itu sih. Terus untuk framework untuk programming itu juga penting juga. Itu biasanya pakai .NET itu penting. Bahasa pemrogramannya itu C#. Itu sih mungkin Pak penting. Iya. Jauh ini yang saya pengalaman saya sih. Oke, berikutnya dari pertanyaan dari Benny Priambudi. Saat menjadi Android developer, menggunakan Android framework, apa yang harus dipelajari dan digunakan di perusahaan? Itu tadi sih, kalau mau kita belajar ini dulu, belajar native sih. Native itu sebenarnya nggak susah, tapi nggak mudah juga. Dia itu cuma kendalanya itu dia memang agak berat kalau di laptop yang tanggung. Itu dia ya minimal RAM itu 6 lah, 6 giga gitu, dia udah bisa jalan. Kalau mau React Native juga bisa itu pakai Node.js, itu juga ringan juga. Itu juga banyak kok sekarang perusahaan-perusahaan yang mau press budgetnya itu, tapi mau menghasilkan 2 app sekaligus itu di React Native itu juga bisa. Itu juga kalau itu nggak terlalu berat karena hanya belajar React.js, Node.js itu nggak berat sih, dan sudah bisa menghasilkan output 2 aplikasi langsung. Itu Pak. Sebenarnya semua mudah dipelajari sih pasal kita benar-benar aja gitu. Kira-kira ada ini nggak, ada rekomendasi web address ataupun pembelajaran online yang bisa kamu sharing ke kita nih? Untuk spesifiknya nggak ada sih. Cuma kalau misalnya saya ketemu bugs atau apa, biasanya cuma cari di Google aja sih Pak. Di situ keluar banyak kok. Kalau mau ketik aja tutorial Android itu juga udah banyak kok di Google Pak. Mau video, mau blog juga banyak. Oke. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rudi Stianto. What is the biggest challenge to be mobile programmers? Apa tuh? Ini kalau challenge terbesarnya itu sih tadi kita permintaan untuk Android programmer itu banyak, hanya SDM-nya itu masih dikit. Nah, di situ juga perusahaan juga minta kita kadang bekerja cepat juga gitu. Sedangkan Android sendiri itu kan dia mempunyai resolusi layar itu berbeda-beda Pak. Jadi ada yang layarnya gede, ada yang kecil. Nah itu kita harus menyesuaikan juga. Nah itu juga kadang juga Android itu nggak stabil. Maksudnya gini, jadi kan Android itu banyak ya, ada Android 10, ada Pie, Oreo itu. Nah masing-masing Android itu juga itu harus diperhatikan juga dalam kita dalam ngoding Android itu. Jadi kadang misalnya di Android Oreo bisa, tapi di Android 10 itu ada crash gitu, ada bugs. Nah itu juga kadang challenge juga sih Pak. Itu. Terus belum kayak tadi resolusi misalnya di HP saya pas nih, tapi kok di HP yang agak besaran ini kurang pas. Nah itu kita harus nyesuaiin lagi. Gitu. Wah, lumayan ya, jadi ya. Iya, lumayan. Kira-kira untuk apps yang udah kamu hasilkan nih bersama dengan tim, itu kamu bisa share nggak gimana sih cara merilisnya di Play Store? Rilisnya di Play Store itu ini sih, kita harus punya akun di Play Store-nya dulu. Itu terus kalau perusahaan saya sih dia bayar untuk rilis. Ya nanti kalau caranya mungkin bisa lihat aja di YouTube. Jadi saya
saya belum menyiapkan sih caranya di sini. Nanti bisa lihat di YouTube aja. Banyak kok yang ini. Oh. Untuk memutuskan suatu apps itu dirilis itu kira-kira dia dari tim sendiri seperti apa ya mekanismenya? Nah, jadi untuk proses dari awal permintaan dari request nambah fitur sampai rilis itu ada banyak, lumayan sih. Jadi kalau dari kantor saya sendiri, tempat saya sendiri itu biasanya dari tim bisnisnya itu dia butuh fitur apa aja nih untuk ngembangin bisnisnya. Udah dia diskusi sama product owner namanya. Ada product owner, dia sama-sama tuh bangun produknya mau seperti apa, flow-nya seperti apa. Nanti kalau sudah pasti dia baru ngasih ke IT manager. Nah, dari IT manager baru di-meetingin ke kita, ke tim saya. Ada tim IT-nya, meetingin, beliau menjelaskan, jadi tim bisnis butuh ini, flow-nya begini, terus di situ direncanain, misalnya pakai mau kayak gimana itu apa namanya proses codingnya itu mau kayak gimana, itu diomongin di situ. Ntar kalau kita udah mendapat semua, baru proses pengerjaan. Setelah proses pengerjaan selesai, develop selesai, terus kirim ke QA, quality assurance atau testing. Nah, aplikasi kita di testing. Kalau misalnya ada bugs, dibalikin nih sama QA, dibalikan ke tim developernya, tim IT-nya untuk fix bug itu. Kalau udah kita solve lagi bug-nya, kita balikin lagi ke QA. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada bugs, sudah selesai gitulah, udah nggak ada bug satupun, ntar QA-nya udah approve nih, udah oke, ini udah siap nih, udah ready to release gitu. Udah baru bilang ke IT manager, ini udah, kalau ini sudah statusnya udah ready to release. Nah, sudah ready to release baru ngajuin ke direktur operasional untuk publish ke Play Store. Udah di approve, baru nanti IT manajernya publish ke Play Store gitu alurnya. Kalau di tempat saya. Berarti ya perlu apa ya approval dari semua pihak ya, Iya, untuk bisa benar-benar dirilis ya. Iya. Khawatirnya ada bug kan jadi repot juga tuh. Iya, betul. Oke, kita lanjut nih, ada pertanyaan lagi nih dari Nicola Rizka. Kak, untuk cakupan belajar programming maupun teknik informatika kan luas. Ya, maksudnya pembelajaran programming di ini ya, di teknik informatika. Belajar materi apakah yang harus didalami dan sering dipakai dalam dunia kerja? Ya, mungkin kaitannya dengan materi-materi di perkuliahan nih, gimana? Iya, itu sih. Tadi saya juga sudah sedikit menyinggung bahwa dasar-dasar programming itu juga kuat ya. Itu harus kuat juga karena itu dipakai juga untuk dunia kerja. Seperti misalnya metode buat searching atau listing itu juga dipakai juga. Di Android juga saya masih pakai juga listing gitu. Itu sih, pokoknya dasar-dasarnya lah, awal-awal materi kuliah itu harus benar-benar juga. Karena kalau itu udah kelewat, udah nggak ngerti, kedepannya akan susah gitu, akan susah ngikutin. Itu sih, Pak. Oke. Ini ada juga yang menanyakan nih, di dalam dunia programming mobile, apa yang menurut kakak hal yang paling menyulitkan? Tadi sudah disebutkan juga ya bahwa Android itu juga nggak stabil. Kayak tadi kan Android kan ada banyak, ada Android Pie, ada Oreo, itu memang nggak stabil. Kadang di Oreo bisa, di Pie nggak bisa gitu. Itu sih, sama resolusi tadi, karena kan HP itu besar kecilnya, layar itu kan ada yang besar, ada yang kecil, itu menyesuaikannya juga agak sulit juga gitu. Kalau sinkronisasi dari mobile apps ke website itu sama juga nggak ininya, problemnya? Sinkronisasi gimana maksudnya, Pak? Ya, jadi misalkan contohnya untuk Tokopedia kan, view-nya dari mobile apps sama website kan pasti berbeda kan ya? Iya. Nah, itu gimana?
untuk menyesuaikan view-nya itu ya. Hmm. Sebenarnya bisa aja sih Pak, bisa-bisa aja. Nggak, ya sebenarnya sama aja gitu. Cuma yang penting ininya jelas dari desain, dari orang desainnya tuh jelas bentuknya mau seperti apa gitu. Oke. Ini ada juga nih yang bertanya nih dari Yanuar Adiputra. Lebih mudah mana Kak, Java atau Kotlin? Dan kenapa? Lebih mudah mana itu ya tergantung kitanya juga sih. Kalau saya untuk Kotlin itu baru ini ya, baru nyentuh dikit, belum terlalu mendalami. Tapi kalau Java ya sehari-hari lah kalau Java itu. Jadi ya kalau bagi saya untuk sekarang ya Java. Tapi Kotlin enak juga sih kayaknya Ya, untuk Kotlin. jadi enggak kamu menguasai juga lah ya Iya. Kotlinnya ya. Karena tahu suatu saat nanti ya perusahaan beralih ke Kotlin bisa aja kan ya. Iya, karena Google pun sekarang sudah menyarankan untuk menggunakan Kotlin Pak daripada Java gitu. Iya, benar. Ya. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Teddy Alfiansyah. Kak mau tanya apakah seorang UI UX design harus memiliki skill programmer baik web, mobile ataupun desktop? Saya agak kurang tahu juga tentang UI UX. Cuma ada sih teman di Trilogi, dia dulu UI UX di Tokopedia. Jadi setidaknya ya dia mengertilah tentang ini, tentang programmer gitu, tentang skill programming dia mengerti juga. Jadi setidaknya dia dalam mendesain sebuah aplikasi ada gambaran tentang ini bagaimana programmingnya gitu. Karena saya juga agak kurang mengerti juga sih tentang UI UX. Oke. Ya mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Oh ini ada nih dari Adela. Menurut kakak di zaman sekarang lebih banyak dibutuhkan seorang programmer atau web developer, Kak? Sekarang sih dua-duanya masih ini ya, masih perlu banyak, mau web maupun mobile. Tapi sekarang rata-rata kan semua sudah beralih ke mobile apps ya, terutama Android. Sekarang siapa sih yang nggak punya Android gitu. Jadi kebanyakan sekarang pasti semua perusahaan-perusahaan munculnya itu Android apps, tapi nggak jarang juga sih yang bikin web. Ya, intinya dua-duanya masih kepake sih. Masih keduanya masih inilah ya, masih prospek lah ya untuk saat ini ya. Betul Pak. Walaupun pengguna Android sendiri dan iOS itu banyak ya. Iya. Oke, ini kaitannya dengan aplikasi-aplikasi fintech nih yang di Android. Iya. Itu bisa dijelaskan sedikit nggak kira-kira cara kerjanya seperti apa? Jadi ya, kalau aplikasi yang tempat saya ini dia sistemnya ini sih untuk sesama perusahaan untuk payment gitu Pak. Jadi kayak misalnya tempat saya ini salah satunya dipakai oleh Bank Mega gitu. Jadi ini untuk proses supply chain-nya Bank Mega untuk payment-nya supply chain-nya Bank Mega gitu. Jadi kalau untuk proses ininya sih agak ribet juga ya, harus sambil nunjukin flow-nya. Cuma itu sih gambaran besarnya ini. Kalau yang perusahaan saya itu untuk payment di supply chain-nya Bank Mega seperti itu. Jadi baru Bank Mega salah satunya ya? Itu, iya. Salah satunya Pak. Oh, salah satunya. Iya betul. Untuk kaitan keamanannya sendiri bisa disampaikan, ini kan kaitannya apalagi kan kliennya salah satunya kan dari perbankan nih. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak kira-kira gimana untuk aspek keamanannya? Ya, kalau untuk keamanannya sih kita juga sudah diskusi semua dari atasan sampai IT developernya. Setiap kita mau bangun atau kita mau develop suatu fitur itu pasti ditanyakan ini security-nya gimana gitu. Ini ada pengaruh nggak
ada celah nggak seperti itu. Kalau ada celah kita diskusiin bareng-bareng gitu Pak. Seperti itu sih. Karena itu agak fatal juga ya, apalagi ini untuk payment. Di situ ada duit juga gitu. Iya. Oke, ini pertanyaan dari Rafif ya. Jadi dia udah 1,5 tahun nih menggunakan Java dan Kotlin untuk aplikasi Android-nya. Terus dia ingin mencoba pengalaman baru menggunakan React Native seperti React.js untuk develop mobile apps. Menurut kakak apa kesulitan untuk belajar React.js? Kalau mau belajar React.js mungkin kalau misalnya sudah biasa dengan JavaScript, ya itu nggak sulit gitu, karena kan itu dia pakai JavaScript ya, pasti fine-fine aja gitu. Cuma kalau memang udah lama nggak pegang JavaScript, pasti menyesuaikan lagi, seperti itu sih. Paling ya explore terus aja gitu. Ya, jangan bosan-bosan berarti ya. Iya. Belajar terus ya. Iya, belajar terus. Ya, ini kembali lagi nih sambil menunggu pertanyaan yang lain. Tadi kan Iya. kita sempat bicara tentang security ya, Iya. terkait dengan fintech. Kamu bisa ngasih inilah tips dan triknya kaitannya dengan pencegahan agar tidak terjadi penipuan atau korban penipuan. Itu kira-kira gimana? Ya, intinya sih kita harus ini juga sih Pak, harus pintar juga dalam kalau ada SMS berhadiah atau ada telepon gitu, kita harus ya ininya kita harus bisa menyaring sendiri ini penipuan apa enggak gitu, karena ya itu dari kitanya juga sih Pak. Selama kitanya bisa menyaring ini penipuan apa enggak, ya insya Allah nggak akan kena sih. Ada nggak sih kira-kira selama kamu di di Sol Mitra Fintech ini, kamu menemukan kasus-kasus semacam penipuan gitu nggak terkait dengan penggunaan ininya aplikasi fintechnya? Belum sih Pak. Belum ya. Jadi so far masih aman lah ya. Iya, masih aman. Oke, ini kenapa? Ya paling kemarin di security-nya sempat ada ini juga, ada sedikit ini jebol dikit lah waktu itu gitu. Cuma udah teratasi sih. Oke. Ya berarti cepat di ini ya, di cover Iya. terus ya, biar nggak ada kesempatan untuk dilakukan penipuan ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Teddy ya. Apakah bahasa pemrograman web dapat di-compile menjadi aplikasi mobile? Oh, ini pertanyaan ya. Itu bisa. Dulu ini juga sih sempat dapat materinya juga dari Pak Yada dari Kaprodi tadi. Dulu sempat nyoba, bisa kok, bisa dari web di-convert dijadiin mobile apps, itu bisa juga. Oke. Bisa. Udah terjawab ya untuk yang Teddy. Kemudian apa sih yang membedakan keunggulan dari 3 struktur yang sudah dipaparkan tadi? Soalnya kebetulan yang menanyakan nih, dia menggunakan MVC dan belum coba metode yang lain. Ya, kalau MVC itu kan sebenarnya agak lama ya. Yang terbaru itu adalah MVVM. Jadi apa ya? Kalau di MVVM ini dia lebih apa ya namanya? Lebih istilahnya lebih agak rapi lah. Jadi kita kayak ngatur view-nya itu lebih enak di MVVM ini gitu. Oke. Mungkin nanti kalau selebihnya bisa baca aja, karena kalau diterangkan di sini itu udah ini lagi, itu udah ngarah ke teknis gitu. Oke. Ya ini tadi ada sempat menanyakan nih kaitannya dengan update aplikasi di Play Store. Itu mempengaruhi nggak dari R&D-nya prosesnya?
ini sih paling kalau kita lagi biasanya kalau habis update di Play Store itu kan kita nunggu rilisnya itu nggak langsung rilis aplikasi tersebut. Jadi kita harus nunggu di review sama Google dulu gitu Pak. Jadi aplikasi kita upload, terus sama Google itu di review ini layak untuk rilis apa enggak, apakah ada fitur-fitur yang tidak sesuai dengan rule-nya mereka apa enggak gitu. Jadi kalau mereka sudah approve, sudah rilis gitu. Biasanya butuh Berapa, Mak? butuh Kalau berapa lama? ngambil tebing berinting. Halo. Iya. Butuh berapa lama nih untuk proses approval ini? Tergantung 18. ini. Berapa ada dia 100 itu mah? Mohon maaf ya. Soalnya orang di HP banyak juga nih orang. Tergantung dari seberapa besar aplikasi tersebut sih Pak. Jadi kalau aplikasi saya sendiri itu kan belum terlalu ini ya, code-nya belum terlalu banyak juga. Terus masih ya fitur-fiturnya masih belum terlalu banyak. Itu mungkin sekitar 1-2 jam di review sama Google. Oke. Iya. Biasanya dalam 2 jam itu udah langsung di-approve ya kalau nggak ada Iya, masalah. itu sudah naik versi lah istilah. Oke. Iya, sudah rilis. Baik, ini ada pertanyaan dari Yanuar nih. Zaman sekarang banyak apps mod mobile. Apakah itu salah satu faktor keamanan dari apps itu sendiri? Iya, kadang kalau kebanyakan sih yang di mod itu game-game ya. Itu kadang di mod itu sendiri sudah diinjek atau dimasukkan suatu ini malware gitu Pak. Bisa aja malware tersebut nyedot data pribadi kita yang ada di handphone, mau foto, video atau file-file itu bisa aja. Jadi ya memang aplikasi mod itu ya agak sedikit berbahaya sih Pak, agak berbahaya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan nih kaitan dengan kerjasama tim nih. Gimana sih kerjasama tim dalam pengembangan aplikasi mobile? Bagaimana cara pembagian tugasnya? Ya, kalau tim itu jadi kita seperti yang tadi saya sudah jelaskan, begitu sebelum kita develop suatu apps itu, kita ada meeting dulu bersama IT manager sama tim, itu sudah dikasih bagian-bagiannya. Misalnya saya mengerjakan A, terus teman saya B, teman saya lagi C, itu sudah dibagi-bagi sih Pak ininya. Udah masing-masing bagian lah itu. Ya, masing-masing udah ada ini ya, job desk-nya ya, Iya, sesuai dengan levelingnya ya. Iya, betul. Oke, masih ada yang menanyakan kepada Mas Aldi nih terkait dengan Android developer. Ya, saya ingatkan lagi ya untuk Bapak Ibu, teman-teman yang belum absensi, ya silakan bisa segera mengabsensi ya untuk nantinya akan mendapatkan e-certificate ya, yang setelah acara kami akan mengirimkan via email. Ya, ada lagi. Oh ya, ini kira-kira ada nggak, dulu kan mungkin Aldi awal-awal belajar nih, banyak referensi nih, kira-kira ada nggak buku-buku yang kira-kira sangat membantu nih Aldi dalam mengeksplor Android sebagai Android developer? Saya jarang ini sih Pak, jarang dari buku Pak. Kebanyakan gitu. Online. Kebanyakan dari teman. Karena karena kebetulan teman saya dari kecil itu sampai sekarang itu jurusannya sama semua, IT semua. Jadi saya sering sharing, main ke rumah teman gitu, sering tukar pikiran. Kalau ada kesulitan nanya gitu. Itu sih Pak. Jadi sharing dari pengalaman nih lah ya. Iya, betul. Pengalaman-pengalaman apa. Oke, ini ada pertanyaan dari Teddy.
Apakah menjadi seorang programmer harus sepenuhnya paham dan mengerti tentang bahasa pemrograman? Ya, kalau ini silakan diperjelas. Ya, mau dibilang harus juga, nggak harus juga sih, karena setiap kalau kita masuk perusahaan itu kan ini ya, kalau misalnya kita build dari nol itu, ya mungkin kita bisa paham lah. Tapi kalau misalnya kita nerusin atau kita develop yang sudah ada itu kan kita harus belajar lagi gitu tentang gimana ininya, struktur programnya gimana gitu. Terus bahasanya juga kita harus menyesuaikan. Jadi intinya sih learning by doing aja sih, Pak. Oke deh. Ya, Iya. memang ya namanya juga belajar ya, kita coba-coba juga ya. Iya, betul. Karena kan nggak semua orang tahu kok nggak dia mulai dulu ya. Iya, Apa yang harus. karena saya juga awal masuk di sini tuh awalnya belajar dulu, Pak. Saya dikasih waktu 1-2 minggu untuk belajar dulu tentang programming di sana gitu. Kira-kira dari perusahaan tempat Adi bekerja ini ada diarahkan untuk mencapai sertifikasi lagi nggak? Untuk sekarang sih belum ada sih, Pak. Oh, belum ada. Iya, belum ada. Oke, ini sudah jam 3 ya. Jam 3 mungkin kita bisa mengakhiri sesi ID Talks series kedua ini. Saya mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu, guru, rekan-rekan mahasiswa, siswa SMA, SMK, dan bahkan mungkin ada orang tua juga yang hadir pada kesempatan ini untuk bisa mengisi absensi kehadiran ya, jangan lupa. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan follow, like ya, ada akun Facebook kami, ada Instagram ya, ada Linktree dan juga YouTube ya, di mana kami dari program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi sering sharing juga, pengetahuan seputar bidang IT. Jadi bisa diikuti setiap minggunya ya, ada update dari kami, dan juga bahkan kami juga kalau jika ada kegiatan-kegiatan acara webinar seperti ini, kita akan posting di sana ya dari jauh-jauh hari, dan bisa juga narasumbernya nanti bisa dilihat langsung siapa sih narasumber yang kami undang. Mungkin pada saat ini sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, saya pribadi ucapkan terima kasih pada Ade Wiliar ya yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing pada hari ini ya terkait dengan Android developer. Mudah-mudahan sharing yang sudah diberikan kepada teman-teman, baik kepada orang tua juga kepada Bapak Ibu guru, dapat memberikan gambaran ya seperti apa sih prospeknya ya, peluangnya ya sebagai Android developer. Yang mudah-mudahan dapat memotivasi khususnya teman-teman siswa SMA, SMK, dan juga bahkan rekan-rekan mahasiswa nih yang hadir hari ini ya. Jadi jangan pantang nyerah nih ya, seperti Mas Aldi sampaikan, terus explore ya, kamu passion yang kemana, dan teruskan itu, selesaikan, mudah-mudahan ya dapat mencapai impian kamu ya. Iya. Ya mungkin dari saya pribadi dan Aldi ada ini closing statement kira-kira di akhir. Udah, Pak. Ya, yang penting explore terus aja, Pak. Itu sih. Oke deh. Terima kasih Aldi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman SMA SMK. Demikian acara Aldi Talks hari ini, Aldi Talks series yang kedua. Insya Allah minggu depan kita akan mengadakan IT Talks seri yang ketiga ya, dengan mendatangkan narasumber yang berbeda lagi ya. Di sana kita akan sharing banyak. Jadi bisa dicek nanti di Facebook, Instagram, dan YouTube kami ya. Untuk bagi yang belum sempat nonton dari awal bisa ngecek nanti di YouTube ya. Kami akan posting recordingnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan di sana-sininya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cewek cantiknya mana nih?